Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Hakim di mata kuliah Ilmu Ma'ani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang istifham wa tamanni. Apa itu istifham? Langsung saja kita ke pembahasannya. Dari segi ta'rif atau pengertian, istifham berasal dari masdar istifham, artinya meminta pemahaman atau pengertian. Sedangkan secara istilah, istifham dimaknai dengan tolabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qabl, artinya ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Atau dalam bahasa Indonesia, istifham yaitu sebuah ungkapan yang mengandung pertanyaan. Kenapa dipertanyakan? Karena tidak diketahui sebelumnya. Contohnya istifham seperti pada kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Adapun kata-kata atau perangkat yang digunakan untuk istifham yaitu bisa menggunakan hamzah, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, hal, anna, kam, dan yang terakhir ayyun. Jadi jumlah istifhamiyah yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Langsung saja kita ke perangkat yang pertama, yaitu hamzah. Hamzah mempunyai dua fungsi, yaitu bisa berfungsi tasawwur dan tasdik. Apa itu tasawwur? Tasawwur artinya jawaban yang bermakna mufrad atau individu yang tanpa adanya nisbat hukum. Contohnya seperti kalimat ayaumal jum'ati yastasrihul ummal am yaumal ahad. Apakah pekerjaan-pekerjaan libur di hari Jumat atau Ahad? Maka dari dua pilihan itu sebenarnya sudah diyakini salah satu dari individu, baik itu Jumat atau Ahad. Akan tetapi ingin memastikan apakah memang Jumat atau Ahad. Kemudian fungsi hamzah yang kedua yaitu sebagai tasdik. Adapun pengertian tasdik yaitu menisbatkan sesuatu atas yang lain. Contohnya seperti kalimat ayasda'ul zahab. Yang ditanyakan oleh kalimat tadi adalah kaitan yasda'u dan zahab. Penisbatan sifat berkarat kepada emas merupakan hal yang ditanyakan oleh mutakallim. Adapun hamzah yang mempunyai makna tasawwur itu biasanya ada mutasilah sebagai penyeimbang apakah Jumat atau Ahad. Beda dengan yang kedua, yang tasdik, jadi tidak membutuhkan sebagai penyeimbang, namun juga yang mempunyai makna tasdik ada setelahnya, namun tidak dikatakan mutasilah atau penyeimbang, namun dikatakan muqatti'ah, sehingga maknanya bukan atau melainkan akan tetapi. Selanjutnya istifham berupa man. Biasanya ini digunakan untuk menanyakan makhluk yang berakal. Saya kasih contoh seperti man fatahal bab. Siapa yang membuka pintu itu? Selanjutnya ma istifham. Adapun fungsi dari ma istifham ini adalah untuk menanyakan kejelasan dari sesuatu. Contohnya mal asjad. Maka jawabannya innahu zahab misalnya. Kemudian untuk menanyakan hakikat sesuatu, contohnya mal insan. Maka jawabannya huwa hayawanun natiq. Kemudian bisa untuk menanyakan keadaan atau sifat seperti ma zaidun. Maka jawabannya huwa tawilun. Selanjutnya yaitu mata istifham. Biasanya untuk menanyakan waktu yang sudah atau yang akan terjadi.
Contohnya mata jita, kapan kamu datang. Selanjutnya ayyana, ini untuk menanyakan waktu yang akan datang secara khusus dalam keadaan genting atau menakutkan. Contohnya seperti yus'alu ayyana yaumul qiyamah di surat Al-Qiyamah ayat 6. Selanjutnya yaitu kaifa istifham. Kaifa biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya fakaifa idza ji'na min kulli ummah, surah An-Nisa ayat 41. Selanjutnya ada aina. Ini untuk menanyakan tempat. Contohnya aina tazhabu. Selanjutnya ada hal. Ini berfungsi sebagai pertanyaan yang bersifat tasdik sehingga jawabannya iya atau tidak. Contohnya hal ja'a shadiquka. Maka dari itu tidak diperbolehkan menggunakan muaddil atau am tadi. Di istifham hal ini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu tidak boleh menggunakan kalam yang didahului nafi. Yang kedua, tidak boleh masuk pada fi'il mudhari yang punya makna hal. Yang ketiga, tidak diperbolehkan masuk pada inna. Yang keempat, tidak boleh masuk pada adatus syarti. Yang kelima, tidak boleh masuk pada huruf ataf. Dan yang keenam, tidak boleh masuk pada isim yang setelahnya fi'il. Selanjutnya yaitu anna istifham. Anna ini biasanya mempunyai beberapa makna. Bisa bimakna kaifa, seperti contoh annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, surah Al-Hadid ayat 17. Bisa juga bimakna aina, seperti ya Maryamu anna laki hadza, surah Al-Imran ayat 37. Bisa mempunyai makna mata, seperti anna takunu ziyadatun Nil, kapan sungai Nil bertambah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kam, untuk menanyakan bilangan. Contohnya kam labistum di surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian yang terakhir yaitu ayun. Biasanya digunakan untuk menentukan dua hal yang mempunyai kesamaan dalam sifat yang umum. Contohnya ayyul fariqaini khairum maqam, surah Al-Maryam ayat 73. Biasanya dapat digunakan untuk menanyakan waktu juga, atau tempat, jumlah, makhluk berakal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tamanni. Apa definisi dari tamanni? Definisi tamanni ialah talabu syai'il mahbub la yurja husuluhu li kaunihi mustahilan au ba'idal wuqu'. Artinya mengharap sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diinginkan itu tidak diharapkan terjadinya. Karena apa? Yang diharapkan jauh dari kenyataan atau mustahil. Seperti dalam sebuah syair, ala laita syababu ya'udu yauman fa ahbirahu fa'alal musyib. Jadi tidak mungkin masa muda kembali. Saya beri contoh dalam Al-Quran pada kalimat ya laita lana mislama utiya Qarun, surah Al-Qasas ayat 79. Mereka mengharap apa yang diberikan pada Qarun, yang mendapat bagian harta yang besar. Akan tetapi tamanni ini sulit digapai atau sesuatu yang mustahil, mendapatkan bagian harta yang besar seperti Qarun. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.